Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentino Syian Palosa. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nasional Jakarta dengan nomor pokok mahasiswa 1935165165172. Video ini bertujuan untuk melengkapi nilai UTS Komunikasi Pribadi dan Budaya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang 6 teori. Yang pertama ada teori penetrasi sosial, teori pertukaran sosial, dialektika interpersonal, teori interpersonal deception, teori pelanggaran harapan, dan yang terakhir adalah teori pengurangan ketidakpastian. Yang pertama adalah teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial mulai dikembangkan sejak tahun 1973 oleh dua orang ahli psikologi bernama Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Mereka mengajukan sebuah konsep penetrasi sosial yang menjelaskan bagaimana berkembangnya kedekatan hubungan. Teori ini juga bertujuan untuk menggambarkan perkembangan hubungan interpersonal dan untuk mengembangkannya dengan pengalaman individu sebagai proses pengungkapan diri yang mendorong kemajuan hubungan. Sehingga, teori telah digunakan secara luas sebagai model dalam pengajaran mengenai hubungan interpersonal dan sebagai kerangka kerja dalam mempertimbangkan pengembangan hubungan. Contoh dari teori penetrasi sosial adalah contoh yang paling umum adalah ketika satu laki-laki melakukan pendekatan terhadap satu perempuan atas tujuan rasa tertarik. Dengan semakin lama berkomunikasi dan mendalami satu sama lain, mulailah terjadi kedekatan dan terjadinya peningkatan dalam kedekatan intim seperti fisik dan juga emosional. Dan yang kedua adalah teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial yaitu dalam tanda kutip hasil dari hubungan dan stabilitas hubungan, penghargaan dikurangi biaya. Yakni pada saat kita melakukan pendekatan atau sudah terbentuknya suatu hubungan, apakah hubungan tersebut memiliki hasil yang setara dengan apa yang kita keluarkan. Dan teori pertukaran sosial ini menawarkan dua standar perbandingan, yakni yang pertama, tingkat perbandingan sama dengan mengukur kepuasan dalam hubungan. Sebuah hasil hubungan mempunyai makna hanya ketika kita perbandingkan secara kontras kenyataan lain atau hasil yang dibayangkan. Dan yang kedua, tingkat perbandingan alternatif atau mengukur stabilitas kehubungan. Ini berangkat dari jawaban atas dua pertanyaan. Dalam tanda kutip, akankah hasil hubungan saya akan lebih baik dengan yang lainnya? Lalu yang ketiga ada dialektika interpersonal. Teori dialektika adalah sebuah konsep dalam teori komunikasi yang diusulkan oleh Leslie Baxter dan W.K. Rollins pada tahun 1988, yang menyatakan bahwa hidup berhubungan dicirikan oleh ketegangan-ketegangan atau konflik antar individu. Konflik tersebut terjadi ketika seseorang mencoba memaksakan keinginannya terhadap orang lain. Contohnya adalah ketika ada suatu hubungan antara dua orang, namun salah satu dari mereka mempunyai suatu keinginan terhadap pasangannya, dan hal tersebut hanya diinginkan sepihak sehingga hal tersebut dapat menjadi konflik. Dan yang keempat ada teori interpersonal deception. Teori interpersonal deception untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh David Buller dan Judy Burgeon pada tahun 1996. Dalam penelitiannya, Buller dan Burgeon mengatakan bahwa alasan seseorang melakukan perilaku berbohong karena beberapa hal, yaitu yang pertama, untuk menghindari agar tidak menyakiti hati orang lain, kedua, untuk menunjukkan kemampuan atau kualitas diri mereka di hadapan orang lain, dan yang ketiga, untuk menghindari konflik serta untuk mempercepat atau memperlambat sesuatu hubungan. Dengan contoh, ketika seseorang berbohong, mengaku dirinya seorang pengusaha hebat di depan teman-teman lainnya agar dia dapat perhatian dan diyakini oleh teman-teman lamanya bahwa dia sudah sukses. Yang kelima ada teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan terhadap dirinya. Teori ini melihat komunikasi sebagai pertukaran informasi yang positif atau negatif, tergantung pada rasa suka atau harapan antara dua orang yang berinteraksi. Contohnya adalah sebenarnya teori ini sangatlah luas. Harapan terhadap jarak perilaku nonverbal di sini bisa dimaksudkan dengan ekspektasi yang dimiliki oleh seseorang ketika ingin melakukan pendekatan, jarak dalam melakukan interaksi ataupun mengukur tingkat kenyamanan lawan bicara atas diri si orang tersebut. Dan yang terakhir ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai strategi untuk mengurangi ketidakpastian kognitif dan perilaku dengan pencarian informasi melalui komunikasi dengan orang lain. Ketidakpastian kognitif menuju kepada tingkat ketidakpastian yang dihubungkan dengan keyakinan dan sikap tersebut. Kita masuk ke soal nomor 2, yaitu situasi-situasi apa saja yang menghambat seseorang dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah perbedaan suku dan bahasa. Perbedaan suku dan bahasa adalah salah satu penghambat komunikasi antar budaya dikarenakan perbedaan bahasa yang membuat interaksinya menjadi kurang efektif. Dan solusinya adalah menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan translator.
Lalu yang kedua ada lawan bicara Anda seorang tunarungu. Apabila lawan bicara kita adalah seorang tunarungu, maka hal itu akan membuat komunikasi kita kurang efektif tentunya. Dan solusi yang dimiliki ialah kita menggunakan bahasa isyarat yang dapat mereka mengerti. Berikut yang telah saya pahami dari beberapa buku dan jurnal yang saya baca untuk menjawab soal UTS komunikasi pribadi dan budaya. Nanti saya akan mencantumkan link jurnal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.